Sebagai upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja petani saat bekerja di atas pohon kelapa, dosen Departemen Teknologi Kedokteran ITS Ahmad Syaifuddin dan tim berinisiatif mengembangkan Moto Climber ITS atau MoKids. Tim ITS pun telah melewati berbagai tahapan hingga menghasilkan prototipe terbaru yang kini telah diuji coba langsung oleh petani di Kabupaten Lumajang. Untuk menjamin keselamatan, MoKids telah dilengkapi dengan sistem pengereman ganda yang mampu mengunci alat secara kuat pada batang pohon. Selain itu, terdapat pula sabuk pengaman khusus bagi operator saat berada di ketinggian. Perangkat ini juga fleksibel karena dapat disesuaikan dengan diameter batang pohon mulai dari 25 hingga 40 cm. Meski kini sudah berfungsi dengan baik, proses perakitan MoKids sempat mengalami perubahan rangka dan material sebanyak 7 kali karena keterbatasan bahan di pasaran. Alat ini jadi total dirancang kurang lebih sekitar 2-3 bulan ya sampai jadi. Kemudian setelah itu ada beberapa pengujian perubahan material. Jadi walaupun sudah kita desain, kita hitung, belum tentu itu di pasaran ada. Ya, antara bahan material sama kemampuan manufaktur atau pembuatannya belum tentu sesuai. Sehingga di situ sampai 7 kali sebenarnya ada perubahan rangka ya. Bahkan tadi diberitahu sama yang pihak yang mencoba atau yang membuat, dia sempat jatuh ya, sempat jatuh merancang atau menguji alat ini. Dan ini adalah alat yang sudah kesekian kali, mungkin berarti ke-7 atau ke-8 ya, prototipe beta yang sudah berfungsi, sudah sampai naik ke atas, turun, dan tidak ada masalah. Kita akan terus menyempurnakan karena untuk pengujian keamanan dan keandalan itu tadi perlu ada perbaikan ya, dari hasil pengujian tadi ini perlu ada perbaikan. Targetnya setelah ini kita akan sempurnakan dengan evaluasi TKDN ya, sehingga bisa nanti masuk ke e-katalog dan memenuhi permintaan Kementerian Pertanian, yaitu ada 10 unit yang harus siap kita kerjakan selesai dalam kira-kira sekitar bulan September atau Oktober ini. Kehadiran MoKids mendapatkan respon positif dari petani karena dinilai jauh lebih efisien dan menghemat tenaga jika dibandingkan dengan metode panjat manual lama. Meski demikian, petani berharap bagian roller pada alat bisa dikembangkan lebih fleksibel mengikuti kontur pohon. Kalau saya manjat biasanya kan nggak pakai mesin, nah sekarang itu pakai mesin. Kalau saya rasa mendingan pakai mesin, lebih enak, lebih cepat. Terus nggak banyak ngeluarin tenaga. Tapi ini tadi ada kekurangan dari roller. Rollernya itu seharusnya fleksibel, bisa ngikutin besar kecilnya pohon kelapa. Saat ini pengembangan MoKids telah didukung penuh oleh Kementerian Pertanian dan diproduksi bersama mitra industri. Target berikutnya adalah memenuhi permintaan 10 unit pada September atau Oktober mendatang, sekaligus menyelesaikan evaluasi TKDN agar dapat segera masuk ke e-katalog. Teknologi karya cendekia ITS ini diharapkan mampu menjadi motor peningkatan produktivitas panen, sekaligus menjamin keselamatan para petani kelapa di Indonesia. Tribroto Purnawanto, Surabaya, Jawa Timur. Ya, memanjat pohon kelapa secara tradisional memang punya risiko kecelakaan yang tinggi. Dengan adanya alat pemanjat otomatis bernama MoKids atau Moto Climber ITS ini, diharapkan proses panen kelapa dapat berjalan jauh lebih aman, cepat, dan efisien, sekaligus menjadi solusi nyata bagi para petani kelapa di tanah air. So, halo, apa kabar? Saya Albi Pratama, selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia. Mari kita jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Di episode kali ini, kami punya beberapa informasi menarik, di antaranya penguasaan digital marketing menjadi keniscayaan untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan bisnis. Keterampilan ini memungkinkan pelaku usaha bertahan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, termasuk pula untuk kalangan tunanetra. Krisis tenaga kerja dan meningkatnya biaya upah memaksa pelaku usaha di Korea Selatan berinovasi dengan mengoperasikan kafe tanpa pegawai.
Kafe yang mengandalkan robot dan layanan mandiri ini dapat melayani pelanggan selama 24 jam. Penasaran? Karena itu langsung saja kita mulai CNN Indonesia Tech sekarang. Penguasaan digital marketing menjadi keniscayaan untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan bisnis. Keterampilan ini memungkinkan pelaku usaha bertahan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, termasuk pula untuk kalangan tunanetra. Yayasan Pendidikan Anak Buta atau YPAB Surabaya, Jawa Timur menggelar program prakerja pelatihan digital marketing bagi tunanetra. Di hari pertama, materi diisi pengenalan fondasi digital marketing dan kecerdasan buatan atau AI mindset. Mulai dari pengenalan traffic hingga tips dan trik memilih format konten dan platform. Salah satu peserta, Rizky Rahmadani, mengaku antusias bisa meluaskan wawasan digital marketingnya lewat pelatihan semacam ini. Apalagi lulusan S1 Universitas Brawijaya ini sudah sejak 2016 aktif berjualan software untuk komputer dan smart TV di sejumlah platform digital market. Lebih ke tips and tricks untuk penjualan sih Mas. Jadi mungkin sebelumnya saya nggak pernah kepikiran, terus barusan tadi ada beberapa informasi-informasi yang oh iya ternyata bisa kalau gini seperti itu. Seperti apa? Misalnya apa? Tentang kalau misalnya algoritma sudah turun mungkin bisa terbantu dengan menaikkan traffic. Tantangan digital marketing in this economy yang semakin kompleks juga dirasakan Muhammad Ikhwan Tariko, web developer sekaligus trainer yang sudah menjadi digital marketing enthusiast sejak 2006. Menurut Riko, selain bantuan AI, kolaborasi juga sangat penting bagi tunanetra yang bertekad bergiat di bisnis dan pasar digital. Ya, tantangan buat teman-teman tunanetra itu kan sebenarnya teknis ya, di mana semakin maju sebuah teknologi apalagi yang digital itu semakin buruk untuk tingkat aksesibilitasnya ya. Contohnya kayak sekarang banyak sekali platform-platform itu secara visual makin bagus tapi secara aksesibilitas semakin menurun. Nah, makanya kita perlu perlu benar-benar membuat alat pendukung gitu untuk membantu teman-teman, dan dengan adanya artificial intelligence atau AI sekarang bisa benar-benar membantu kita dalam melakukan aktivitas digital marketing. Sebelum pelatihan digital marketing pada 6-11 Juli, YPAB Surabaya juga menggelar pelatihan prakerja bidang massage dan musik digital. Sebagai langkah strategis menuju dunia kerja profesional, pelatihan juga akan ditindaklanjuti dengan pemagangan di sejumlah perusahaan. Alan Maulana, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga kembali melanjutkan misi kesehatan untuk menjangkau warga di wilayah terluar. Selama hampir 10 tahun beroperasi, kapal ini telah mengobati lebih dari 2.000 pasien di wilayah terpencil, termasuk menolong kelahiran 100 bayi secara sesar di atas kapal. Ada yang berbeda di dermaga belakang Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai Kelas 2 Tanjung Perak, Surabaya, Minggu pagi. Sebuah kapal pinisi sepanjang 27 meter, lebar 7,75 meter dengan kapasitas 200 gross ton bersiap berlabuh dengan misi khusus, meluaskan pelayanan kesehatan bagi warga, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Ya, inilah Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga atau RSKKA yang sudah sejak 2017 difungsikan sebagai rumah sakit terapung. Maka tak heran jika kapal ini dilengkapi fasilitas medis setara rumah sakit tipe C, lengkap dengan kamar operasi, area sterilisasi hingga alat ronsen dan USG. Kali ini, kapal membawa 37 tenaga medis, termasuk 7 dokter spesialis, 12 dokter umum, dan 18 tenaga kesehatan. Meski diinisiasi Universitas Airlangga, relawan RSKKA terbuka untuk tenaga medis dari seluruh Indonesia.
Mengarungi samudera menyelamatkan anak bangsa menjadi tagline yang diusung Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga. Nah, saya jadi ingin tahu apa saja fasilitas yang sudah disiapkan di Rumah Sakit Terapung ini. Nah, sudah bersama saya Dr. Fawas, Koordinator Lapangan Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga. Nah, Dr. Fawas, ini boleh dijelaskan ini di atas tadi saya lihat ada kamar operasi juga, di sini di bawah ada kamar operasi juga. Nah, bedanya apa ini, Dok, untuk dua kamar operasi ini? Kalau untuk yang di ruang yang atas itu biasanya kami lakukan untuk operasi-operasi yang minor gitu. Jadi yang tidak perlu anestesi, mesin anestesi. Lalu kalau misalkan yang di sini itu bagi mungkin masyarakat yang memang membutuhkan mesin anestesi gitu. Jadi mungkin kalau misalkan ada operasi sesar, terus operasi hernia biasanya kami lakukan, itu kami lakukan di sebelah sini. Nah, kalau untuk pengalaman ngoperasi di ruangan yang di atas kapal seperti ini, kalau dibandingkan dengan di rumah sakit di darat itu seperti apa, Mas? Tantangannya seperti apa? Tantangannya yang pertama kestabilan ya. Jadi karena memang karena operasinya dilakukan di kapal, jadi memang ombak-ombak itu biasanya kita tentukan dulu jadwalnya yang sekiranya mungkin ombak tidak terlalu tinggi. Jadi memang tidak terlalu bergoyang gitu. Walaupun tetap ada goyang-goyangnya dikit kadang kalau operasi di kapal. Cuman kita kan juga ada operasi mata. Nah, cuman kalau operasi mata itu biasanya kita lakukan di daratan. Sejak mulai beroperasi tahun 2017 di Pulau Bawean, Gresik, rumah sakit kapal ini tercatat sudah mengobati 2.000 pasien di wilayah terpencil, termasuk menolong 100 persalinan ibu hamil secara sesar di atas kapal. Mengingat pentingnya misi kesehatan menjangkau wilayah terluar ini, sejak beberapa tahun terakhir BPJS Kesehatan mendukung penuh program bakti RS Kapal Ksatria Airlangga. Pelayanan kesehatan untuk masyarakat terutama yang masuk kategori daerah belum tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat atau DBT FMS masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Daerah Terluar, Terpencil dan Tertinggal atau JKN 3T. Ada daerah-daerah wilayah-wilayah yang belum mempunyai fasilitas kesehatan memenuhi syarat. Sering kita sebut dengan daerah belum tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat. DBT FMS ini ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan SK. Sehingga BPJS bisa mengirim nakes atau vaskes ke daerah-daerah tersebut. Minggu 12 Juli 2026 siang, Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga pun lepas sauh menuju sejumlah wilayah terluar di perairan timur Pulau Madura seperti Bluto Sumeneb, Pulau Raas, Pulau Karamian, dan Pulau Masalembu. Usai program yang berlangsung 12 hingga 25 Juli, misi Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga direncanakan berlanjut ke wilayah Pulau Kangean, Madura, Agustus mendatang. Melalui inovasi seperti Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga ini, kita bisa berharap bahwa kesenjangan seperti akses kesehatan yang belum merata bisa teratasi. Kita bisa berharap bahwa masyarakat di wilayah terluar di seluruh Indonesia bisa mendapatkan akses kesehatan yang sama bersama membangun generasi sehat lewat inovasi kesehatan seperti Rumah Sakit Kapal Ksatria Airlangga. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur. Maraknya kasus kekerasan di lingkungan pesantren menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Guna memperkuat perlindungan santri dan mencegah kekerasan di lembaga pendidikan keagamaan, pemerintah resmi meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak serta aplikasi Aman Pesantren. Pemerintah resmi meluncurkan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak untuk pesantren dan madrasah. Digelar di pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat, Minggu pagi. Inisiatif lintas kementerian ini bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, pemerintah juga meresmikan aplikasi Aman Pesantren. Aplikasi ini menjadi sarana pelaporan cepat dan mudah bagi santri maupun pengasuh terkait dugaan pelanggaran di lingkungan pondok. Sekali lagi ini bukan hanya gerakan yang mengedepankan kepada sosialisasi program, tetapi kita harus bersama-sama bekerja keras dengan serius untuk menjamin ruang aman dan nyaman bagi anak. Anak harus terhindar dari kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan seksual, dan juga kekerasan di ruang digital.
Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar memastikan sekitar 40.000 pesantren dan lebih dari 80.000 madrasah di seluruh Indonesia siap berkomitmen mewujudkan lingkungan belajar yang ramah anak dan bebas dari kekerasan. Mudah-mudahan hari-hari akan datang tidak ada lagi cerita kekerasan di ruang sekolah, di ruang kelas, di ruang publik, di ruang keluarga, di ruang manapun juga. Tidak ada ruang keras kekerasan dimanapun juga di bumi Indonesia ini. Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak untuk pesantren dan madrasah ramah anak merupakan implementasi berbagai kebijakan serta regulasi perlindungan anak yang telah disusun pemerintah. Kami berharap ini tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Menteri Agama, ini bukan sekedar program, tapi ini adalah membangun kesadaran kita semua di seluruh Indonesia agar anak-anak kita benar-benar merasa nyaman dan aman. Pemerintah berharap Gerakan Nasional dan aplikasi Aman Pesantren menjadi langkah nyata memperkuat sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan, sekaligus memastikan tidak ada lagi ruang bagi kekerasan di pesantren, madrasah, maupun satuan pendidikan lainnya. Zahra Haliza, Depok, Jawa Barat. Sekelompok tim kerja dari dosen dan mahasiswa menciptakan inovasi pembangkit listrik rumahan. Dengan biaya terjangkau, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS berhasil diaplikasikan di salah satu pemukiman warga untuk menyokong ketahanan pangan mandiri dengan metode hidroponik. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech. Resah karena adanya isu blackout jaringan listrik. Sekelompok tim kerja dari dosen dan mahasiswa menciptakan inovasi pembangkit listrik rumahan. Dengan biaya terjangkau, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS ini berhasil diaplikasikan di salah satu pemukiman warga di Surabaya. Inovasi ini pun sukses menyokong ketahanan pangan mandiri dengan metode hidroponik milik warga. Isu blackout memang sudah berlalu. Namun kekhawatiran warga akan pemadaman listrik masih tinggi. Berangkat dari kondisi ini, sekelompok dosen dan mahasiswa Teknik Elektro Universitas Trunojoyo mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya yang terintegrasi dengan sistem hidroponik. Berbeda dengan PLTS pada umumnya, inovasi ini mampu mengatur pompa air, suhu hingga kelembapan tanaman secara otomatis. Seluruh sistem juga dapat dikendalikan melalui ponsel. Cukup diisi daya matahari selama 4 jam, sistem ini mampu menyimpan energi untuk digunakan hingga 3 hari. Saat ini alat telah diuji coba pada kelompok tani dan berpeluang diproduksi secara lebih luas. Inovasi yang kami usung ini adalah teknologi berbasis PLTS, di mana PLTS ini bisa memberikan sumber listrik untuk hidroponik menggantikan listrik PLN, seperti itu. Bu, ini jauh-jauh dari Madura ke tempat ini, Bu, ya. Okay. Apa sih keunggulan dari PLTS ini sendiri? Keunggulannya adalah yang pertama, teknologi kami itu bisa memantau suhu, kelembapan, TDS secara otomatis, sekaligus mengendalikannya melalui HP. Jadi kita bisa mengendalikan, memantau hidroponik itu jarak jauh seperti itu. Menurut tim pengembang, selain tetap beroperasi saat terjadi pemadaman listrik, sistem ini juga mampu memantau kadar pH dan TDS tanaman hidroponik secara jarak jauh. Tentunya kalau PLTS kita sudah bisa mandiri untuk sumber tenaganya, jadi kita tidak memerlukan lagi untuk sumber tenaga PLN, jadi kita tidak terpengaruh jika ada pemadaman atau kendala dari PLN, jadi ini akan langsung mensuplai sistem otomatisnya sendiri selama 3 hari, walaupun mendung. Salah satu kelompok tani yang menggunakan sistem ini mengaku pengeluaran listrik berkurang lebih dari 20%. Pemantauan tanaman pun menjadi lebih mudah melalui aplikasi. Dengan adanya alat ini, terutama bagi kami kelompok wanita tani Dorang Cinta sungguh sangat membantu. Apalagi akhir-akhir ini juga ya, kita lihat bahwa banyak sekali pemadaman listrik. Terkadang juga di sini terdampak. Namun dengan adanya alat ini, akhirnya kami masih bisa tetap menjaga kestabilan
listrik bagi tanaman hidroponik. Untuk membangun sistem ini, warga memerlukan dana sekitar 4 juta rupiah. Biaya tersebut jauh lebih murah dibandingkan paket instalasi PLTS komersial yang dapat mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur. Krisis tenaga kerja dan meningkatnya biaya upah memaksa pelaku usaha di Korea Selatan berinovasi dengan mengoperasikan kafe tanpa pegawai. Kafe yang mengandalkan robot dan layanan mandiri ini dapat melayani pelanggan selama 24 jam. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Tech. Krisis tenaga kerja dan meningkatnya biaya upah memaksa pelaku usaha di Korea Selatan berinovasi. Kini berbagai kafe hingga gerai mie instan beroperasi tanpa pegawai karena mengandalkan robot dan layanan mandiri untuk melayani pelanggan selama 24 jam. Memesan kopi tanpa bertemu barista kini menjadi pengalaman baru bagi warga Korea Selatan. Di Cafe Lounge X di Seoul, pelanggan cukup memesan melalui kios mandiri, sementara lengan robot akan meracik dan menyajikan minuman secara otomatis. Model bisnis tanpa pegawai ini menjadi solusi bagi pelaku usaha yang terhimpit tingginya biaya tenaga kerja dan semakin sulitnya mencari karyawan. 제가 무인 카페를 처음 이용해 봤는데 예전에는 뭔가 그 자판기 형식의 그런 무인 카페들은 이제 좀 퀄리티가 좀 떨어지는 느낌인데 지금같이 로봇이 이렇게 직접 서빙을 하는 게 생각보다 커피 퀄리티도 괜찮고 뭔가 그 이질감이 많이 없어 보이는 느낌입니다. 그래서 앞으로 많이 사용하게 되지 않을까, 이용하게 되지 않을까 생각이 듭니다. Menurut CEO Lounge X Kim Dong-jin, bisnis kafe semakin sulit memberikan gaji tinggi kepada barista tanpa mengorbankan keuntungan usaha. Kondisi itu membuat kafe tanpa pegawai menjadi pilihan yang dinilai lebih efisien. 카페라는 산업은 바리스타에게 인건비를 엄청 많이 지불할 수가 없어요, 구조상. 왜냐면 바리스타에게 많이 인건비를 지불하는 순간 점주가 돈을 벌 수 있는 구조가 나오지 않습니다. 그래서 그 소리는 훌륭한 바리스타를 채용하기가 점점 어려워진다는 거예요. 그래서 이제 웃는 사람을 채용하는 것도 쉽지 않습니다. 인사라는 사람도 채용하는 게 쉽지가 않아가지고 저희는 이쪽으로 집중을 했고 아주 잘 선택한 거라고 생각을 하고 있습니다. Saat ini Lounge X mengoperasikan 8 kafe tanpa pegawai yang beroperasi 24 jam. Setiap hari hanya dibutuhkan 1 kali kunjungan singkat petugas untuk mengisi stok dan membersihkan toko. Efisiensi ini membuat tingkat keuntungan toko meningkat hingga lebih dari 40%. Kedepan, perusahaan bahkan menargetkan kecerdasan buatan mampu berinteraksi langsung dengan pelanggan, mengenali pengunjung setia, hingga memberikan hadiah secara otomatis. Tren toko tanpa pegawai tak hanya terjadi di kafe. Gerai mie instan mandiri juga semakin populer di Seoul. Pelanggan memilih sendiri mie instan, lalu melakukan pembayaran di kios digital dan memasaknya dengan mesin otomatis tanpa bantuan pegawai. 이제 밥 먹을 때 조금 조용히 핸드폰 보면서 밥 먹는 걸 좋아해서 사람이 없을 때 심리적으로 좀 더 편안함이 느껴지긴 하고요. 불편 상황이 있을 때 바로 옆에 안 계시니까 그 점은 살짝 불편하긴 하는데 저번에 이제 연락 드렸을 때 거의 한 3분 이내로 와서 해결해 주셨어가지고 그 점에 있어서는 크게 불편하지는 않았어요. Menurut otoritas Korea Selatan, jumlah toko tanpa pegawai terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini dipicu oleh krisis tenaga kerja akibat rendahnya angka kelahiran dan menuanya populasi. Di sisi lain, rendahnya tingkat kriminalitas juga membuat model bisnis berbasis kepercayaan ini semakin mudah untuk berkembang. Dan informasi tersebut menutup CNN Indonesia Tech kali ini. Saya Albi Pratama, pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. CNN Indonesia menghubungkan Anda dengan inovasi terbaru.